Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Sekar Asih Pranjanti, Suci Novrianti, dan Titis Widiarto ingin mempresentasikan tentang tahap implementasi teknik-teknik dalam negosiasi. Untuk menjadi seorang negosiator yang ulung, diperlukan kemampuan untuk mengetahui kapan sebuah situasi siap untuk dinegosiasikan. Siapa dari pihak lawan yang punya kekuasaan untuk mengambil keputusan dan tahu teknik-teknik negosiasi. Mengetahui alternatif terbaik negosiator, mengetahui tujuan pihak lawan yang sebenarnya, mengendalikan setting, menggunakan kriteria objektif, mendata semua item yang akan dinegosiasikan. Pemilihan waktu adalah segalanya. Memutuskan seberapa tinggi yang Anda anggap tinggi, rutinitas good guy dan bad guy, mengendalikan emosi dan tetap tenang, penawaran jual beli timbal balik, menggunakan seorang saksi ahli. Ada 3 tahapan negosiasi, yaitu perencanaan, persiapan, dan tahap implementasi. Tahap perencanaan negosiasi membutuhkan 2 tugas utama, yaitu merencanakan sasaran negosiasi dan memperjelas proses negosiasi. Tahap implementasi merupakan tahap peranan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Implementasi negosiasi memiliki beberapa komponen penting, antara lain yaitu taktik cara Anda, taktik bekerja sama, taktik tidak bertindak apa-apa, taktik melangkah ke tujuan lain. Tahap peninjauan negosiasi. Tahap ini merupakan tahapan setelah berlangsungnya suatu proses negosiasi. Ada beberapa alasan penting mengapa tahap peninjauan negosiasi perlu dilakukan, antara lain yaitu 1. Untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan Anda. Jika tidak, maka hal itu dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi seorang negosiator. 2. Jika iya, maka pastikan apa yang sudah Anda lakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan Anda. Baik, selanjutnya adalah keterampilan negosiasi. Keberhasilan atau kesuksesan dalam negosiasi dapat ditentukan oleh beberapa faktor penting. Di antaranya adalah keterampilan seseorang negosiator dalam bernegosiasi dengan pihak lawan negosiasi. Menurut Hartman, ada beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam keterampilan negosiasi. Yang pertama adalah persiapan. Persiapan yang baik merupakan salah satu kunci sukses negosiasi. Tanpa persiapan yang baik, hasil yang diperoleh dalam negosiasi tidak akan memuaskan kedua belah pihak, atau bahkan mengalami kegagalan yang pada akhirnya menimbulkan kekecewaan bagi kedua belah pihak. Yang kedua, memulai negosiasi. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam memulai negosiasi. Misalnya seperti memilih waktu yang tepat, tempat yang tepat, pengaturan tempat yang tepat, menciptakan suasana yang positif dan santai, menetapkan agenda, memutuskan tawaran atau posisi pembuka, menghadapi konflik, berkomunikasi secara efektif, meningkatkan keterampilan, mendengarkan, peringatan, menciptakan kesepakatan dengan lebih cepat. Yang ketiga, strategi dan teknik. Menurut Kamus Webster, strategi dapat mendefinisikan sebagai rencana atau metode yang teliti atau tipu daya yang cerdik. Sedangkan yang dimaksud dengan taktik lebih mengacu pada setiap metode yang digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu mencapai kesepakatan dalam bernegosiasi. Baik strategi maupun taktik menuntut keterampilan khusus dalam bernegosiasi. Negosiasi yang sukses bukan saja hasil dari perencanaan atau persiapan yang baik, tetapi juga dari implementasi yang baik dari sebuah negosiasi. Yang keempat, ada kompromi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa proses negosiasi melibatkan kedua belah pihak. Kompromi merupakan salah satu
bentuk upaya menuju pencapaian kesepakatan kedua belah pihak dalam bernegosiasi. Yang kelima, menghindari kesalahan taktis. Bagaimana sih seorang negosiator harus menghindari kesalahan taktis? Agar negosiasi sukses, ada beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan dan dihindari dalam melakukan negosiasi. Misalnya seperti mengajukan permintaan awal yang tidak logis atau permintaan tinggi untuk penjualan dengan permintaan lebih rendah. Memulai tanpa daftar penawaran, melakukan negosiasi terlalu cepat, bernegosiasi saat terkejut, menghargai tawaran yang tidak masuk akal, tidak menuliskan hasil negosiasi, bernegosiasi pada saat lelah, dan memaksakan bernegosiasi. Yang selanjutnya adalah dasar-dasar yang perlu diperhatikan dalam bernegosiasi. Ada 5. Yang pertama adalah persiapan yang baik. Negosiasi yang tidak disertai dengan persiapan yang baik tidak akan mampu menghasilkan kesepakatan secara optimal. Lakukan identifikasi pada tahap persiapan, misalnya kemungkinan pihak lawan membuka pernyataan dan posisi, masalah potensial, rintangan, kesempatan, kebutuhan, dan pilihan yang dimiliki lawan negosiasi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah berlatih. Berlatih bernegosiasi merupakan kunci percaya diri. Hal itu dapat menjadi pintu pembuka besar atau kecil masalah dan kesulitan yang akan muncul. Cobalah rinci bagaimana kalian berlatih. Pendekatan apa yang kalian gunakan, pernyataan kunci apa yang kalian sampaikan, dan bagaimana kalian merespon pernyataan pihak lawan. Yang 3, menggambarkan posisi Anda. Tujuannya adalah bagaimana memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk berbicara tentang tentang berbagai hal yang berkaitan dengan apa, bagaimana, kapan, di mana, dan mengapa negosiasi perlu dilakukan. Yang selanjutnya adalah penawaran. Salah satu respon yang efektif dalam bernegosiasi adalah bagaimana melakukan tawaran bagi pihak lawan dengan cara-cara yang baik. Bagaimanapun, proses negosiasi tidak dapat dilepaskan dengan proses penawaran. Gunakan kesempatan proses penawaran ini dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, persetujuan. Dalam proses penawaran yang intens, sangatlah mudah untuk melupakan apa yang telah disetujui. Sasaran dari setiap kali bernegosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan. Persetujuan menjadi hasil dari negosiasi, yang mana pihak yang bernegosiasi telah mencapai kesepakatan. Dalam persetujuan, perbedaan pihak-pihak yang bernegosiasi telah selesai dan menghasilkan perjanjian yang saling menguntungkan tanpa adanya paksaan. Selanjutnya adalah karakteristik negosiasi. Senantiasa melibatkan orang. Senantiasa melibatkan orang baik secara individu, perilaku organisasi, perusahaan, atau dalam kelompok. Yang kedua, memiliki ancaman. Dalam negosiasi memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi. Yang ketiga, menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu. Menggunakan cara-cara pertukaran baik berupa tawar-menawar ataupun tukar-menukar. Yang keempat, hampir selalu berbentuk tatap muka. Dalam karakteristik negosiasi, hampir selalu berbentuk tatap muka yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh, maupun ekspresi wajah. Yang kelima, menyangkut hal-hal yang belum terjadi. Karakteristik negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di depan atau sesuatu yang belum pernah terjadi dan kita inginkan untuk terjadi. Yang terakhir, adanya kesepakatan. Ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak. Meskipun kesepakatan itu misalnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat. Terima kasih. Itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan.